Pagi ini saya akan sharing sama saudara sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul, temanya adalah Kaleb mewarisi Hebron. Kaleb mendapatkan Hebron, kita sama-sama tahu, nanti kita baca ayatnya. Ketika usianya tidak muda lagi, usianya 85 tahun. Artinya sudah opa, sudah engkong, sudah tua. Ketika kekuatan tubuhnya sudah menurun, tetapi semangatnya secara badan turun, tapi dalam dirinya tetap menyala-nyala. Kaleb ini bukan cuman memasuki tanah Kanaan, bukan cuman tinggal di Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan. Tapi Tuhan janjikan pada Kaleb itu satu tanah perjanjian yang spesial. Di antara tanah-tanah yang luas di tanah Kanaan, itu ada satu tempat yang paling subur. Satu tempat yang ternyata secara ilahi bahkan secara jasmani ada blessing yang terbesar di situ. Namanya adalah tanah Hebron. Dan anehnya, ajaibnya, luar biasanya Tuhan berikan tanah yang paling spesial dari seluruh dataran di tanah Kanaan. Tuhan wariskan, Tuhan berikannya kepada Kaleb. Nah, mari kita belajar bagaimana caranya Kaleb mendapatkan warisan Hebron ini. Saya punya harapan lewat pengajaran firman Allah ini, setelahnya kita mendengar firman Allah ini, roh kita berkobar-kobar. Gelora cinta kita kepada Tuhan menyala-nyala gitu. Cinta kita seperti dibakar kembali sama Tuhan. Dengan kita mengerti firman Allah ini tentang Hebron, ternyata ada sesuatu yang sangat rahasia ilahi yang Tuhan berikan kepada kita juga. Hebron, bukan cuman Kaleb yang bisa dapatkan Hebron, kita pun secara rohani berkat itu Tuhan juga wariskan dan kita bisa dapatkan dalam hidup kita. Kita baca ayatnya saudara ya. Yosua pasal 14 ayat 10 sampai 15. Kita bergantian baca ayat ini. Saya 10, Anda 11 dan 15-nya sama-sama. Yosua pasal 14 di ayat yang ke-10 firman Allah berkata begini. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya saja diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Ayat 11 teruskan. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Ayat 12. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak. Dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Ayat 13 terus. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Ayat 14 saya baca. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu. Ini kuncinya saudara ya. Sampai sekarang ini karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Ayat 15 sama-sama kita baca 2 dan 3. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Kita belajar tentang bagaimana Kaleb mewarisi, mendapatkan Hebron di tanah Kanaan, tanah perjanjian. Orang ini dapat yang paling top, berkat yang tertinggi, berkat yang paling spesial dari seluruh tanah Kanaan. Namanya adalah Hebron. Bukan Yosua yang dapat, bukan Musa. Musa juga gak bisa masuk tanah Kanaan. Anehnya bukan pemimpinnya, Yosua kan jenderalnya.
Yosua kan pemimpinnya yang ditunjuk, dipilih Tuhan menggantikan Musa. Saya juga berpikir aneh banget ya. Kenapa Hebron yang paling subur, yang bertanah, yang diberkati Tuhan, kok bukan Yosua yang memimpin? Kok justru Tuhan wariskannya, diberikannya kepada Kaleb? Nah, rahasia ini kita mau belajar. Saudara, saya mulai dengan ini. Dalam kehidupan kita, kadangkala kita itu menghadapi masalah yang sulit. Hadapi masalah-masalah yang berat, yang tidak gampang kita menyelesaikan, cari jalan keluarnya. Ada orang ketika dia menghadapi masalah yang berat, yang rumit, yang sulit, dia itu gagal mengatasinya. Masalah berat yang dia hadapi, dia tidak sanggup mengatasinya. Akibatnya apa? Dia kalah, dia gagal, dia jatuh kehidupannya, dia terpuruk kehidupannya. Tapi ada orang tertentu hadapi masalah yang berat, masalah yang sulit, dia berhasil mengatasinya, mampu menghadapi masalah yang berat sehingga hasilnya apa? Dia itu keluar sebagai pemenang. Kita kadang-kadang menghadapi masalah seperti ini. Nah, untuk kita bisa keluar sebagai pemenang, kita itu kadang mesti belajar dari motivasi seseorang. Kok dia menang sih, bukan terpuruk kalah. Nah, saya ajak pagi hari ini kita belajar dari keteladanan seorang bernama Kaleb. Seorang yang memang tokoh yang hidup di masa lalu, tapi menurut saya orang ini bisa kita pakai jadi contoh buat kita, patron buat kita, teladan motivasi buat kita. Orang ini lebih daripada pemenang. Yosua dari Israel menang menduduki Kanaan, kalahkan suku-suku bangsa Kanaan bersama dengan Kaleb, Yosua dan semua orang Israel. Tetapi yang lebih daripada pemenang itu adalah Kaleb, saudara. Raksasa-raksasa di Hebron itu dikalahkan sama Kaleb. Karena terbukti Alkitab katakan dengan generasi anak-anaknya, cucunya, cicitnya, Kaleb mewarisi sebuah negeri tempat yang subur namanya. Itu adalah Hebron. Penghuninya orang enak, orang Arba, orang yang terkenal besar-besar, ditaklukkan sama Kaleb. Orang ini keluar sebagai pemenang. Nah, kita lihat gambar ini. Kita mau belajar pagi ini dari keteladanan seorang yang sukses, seorang yang berhasil di masa lampau di perjanjian lama, yang dicatat namanya Alkitab, namanya adalah Kaleb. Pertanyaannya adalah begini, mengapa gitu loh? Kita perlu belajar dari keteladanan hidupnya Kaleb. Motivasi apa? Ya, inspirasi hidup apa yang kita bisa belajar dari seorang yang bernama Kaleb? Satu, saya kasih tunjuk sama saudara. Saya pernah sampaikan beberapa minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu tepatnya, hari Minggu itu ya. Kaleb nomor 1 adalah orang dari generasi pertama Israel yang berhasil masuk Kanaan bersama Yosua. Semua orang Israel yang lahir di tanah padang di Mesir itu semua gagal, termasuk Musa ya. Jadi semua generasi pertama, generasinya Musa gitulah, yang lahir di tanah Mesir. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk tanah Kanaan. Cuman 2 orang, semua gagal, semua tidak berhasil. Cuman Yosua berhasil sama Kaleb. Kenapa berhasil? Kita ketemu kuncinya. Karena 2 orang ini, khususnya Kaleb yang kita pelajari, sepenuh hati ikut Tuhan. Nanti kita belajar itu. Yang kedua, kenapa Kaleb itu menjadi inspirasi, motivasi, contoh buat kita hadapi tantangan yang berat. Nomor 2, Kaleb itu berani menerima tantangan. Di usia 85 tahun dia minta izin kepada Yosua untuk menaklukkan Hebron. Yang kita belajar tadi penghuninya para raksasa, orang-orang yang besar. Coba kita lihat ayatnya, Yosua 14 ayat 10 sampai 13. Saya baca ya, saya ulang sedikit pembacaannya supaya dapat sesuatu di sini. Jadi sekarang kata Kaleb, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Lihat 11. Pada waktu ini aku masih sama kuat, masih strong.
seperti pada waktu aku disuruh sama Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. 12. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana lihat ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lihat ayat 13. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron, tempat yang kita pelajari, kepadanya menjadi milik pusakanya. Di usia 85 tahun, Kaleb ngomong sama Yosua, kekuatanku masih sama seperti umur 40 tahun. Seperti ketika Musa mengutus aku mengintai tanah Kanaan bersama dengan 12 orang itu. Yang ngintai tanah, aku masih kuat. Berikan janji Tuhan Hebron kepadaku. Dia diberkati sama Yosua. Nah, kita lihat tentang Hebron. Saya temukan begini, saya pelajari begini. Ternyata Hebron itu dalam bahasa Ibrani disebut Hebron. Hebron itu artinya dipersatukan atau ditautkan, dipilih, dijadikan satu, ditautkan. Jadi sebetulnya dari kata Hebron yang artinya dipilih jadi satu, ditautkan, ditempel jadi satu. Di sini pengertian gini, bahwa yang bisa menerima Hebron, berkat rohaninya saya terangkan buat kita. Bukan cuma Kaleb yang bisa dapat. Hebron itu ada blessing di sana. Ada berkat kesuburan, prosperity di sana. Bukan cuma Kaleb, berkat rohani ini pun itu dipersatukan, ditautkan Tuhan. Kita pun bisa mendapatkannya. Asal kita punya ciri karakter hidup seperti Kaleb. Semangat hidup kita tidak pernah kendor kayak Kaleb. Makanya saya berharap lewat pengajaran firman Allah ini bukan makin kendor cinta kita. Makin berapi-api, makin antusias, makin menggelora cinta kita kepada Tuhan. Untuk kita mengalami namanya Hebron. Jadi Hebron ini, berkat ini bukan cuma hanya seorang Kaleb dan keluarganya bisa menikmati. Ini berkat bisa dipersatukan. Karena Hebron artinya adalah ditautkan, dipilih, dijadikan satu. Artinya setiap kita yang beriman kepada Yesus, kita juga bisa mendapatkan, kita juga bisa memperoleh, mengalami Hebron dalam hidup kita. Saya mau bilang secara rohani Hebron kita bisa dapatkan. Bahkan kita ini adalah Hebronnya Tuhan. Dipersatukan, ditautkan. Setiap orang yang beriman pada Yesus ditautkan, dipersatukan dalam jalurnya Yesus untuk kita terima yang namanya Hebronnya Tuhan. Kita itu Hebronnya Tuhan, alami Hebronnya Tuhan. Pesannya sederhana saja, message-nya sederhana. Firman Allah ini, alami Hebron dalam hidup kita. Alami berkat yang ada di Hebron menjadi realita dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya, kenapa orang ini yang namanya Kaleb ngotot banget ingin dapat Hebron? Bukan sudah muda, nggak muda lagi gitu loh. Sudah tua, udah opa 85 tahun. Walaupun Kaleb berkata, aku masih sama kuat seperti Musa mengutus aku waktu 40 tahun. Aku 85 tahun, tapi kekuatanku kayak orang umur 40 tahun. Tetapi kita sama-sama tahu yang namanya manusia tidak ada bedanya. Makin tambah tahun, makin tua, makin turun kekuatan kita. Saya pun bisa merasakan begitu mulai masuk umur 40 tahun. Dulu waktu 30 tahun kayak kuat-kuat tuh. Kena angin, kena apa, menter enggak apa-apa. Kehujanan enggak pakai payung enggak apa-apa. Tapi mulai masuk 40 tahun saya mulai rasa agak turun. 42 tahun saya mulai sakit waktu itu. 43 tahun, sekarang masuk 52 tahun. Oh, mulai terasa beda jauh ya, gak kayak dulu. Saya bisa bayangkan, mengerti Anda yang mulai memasuki umur 60 tahun. Ada saja keluhannya. Mulai umur 70 tahun, ada saja ngalami ini. Saya banyak sharing bercerita, 70 tahun, 60 tahun, ada ngerasakan ini Pak Pendeta, ngerasakan ini Pak Pendeta. Ada saja keluar di tubuh kita kurangnya.
Karena memang disadari atau tidak, bertambah umur makin turun daya tahan kekuatan kita. Samalah dengan Kaleb. Meskipun dia berkata masih kuat kayak 40 tahun. Namanya opah, namanya engkong 85 tahun. Pasti turun kekuatannya. Nah, di usia yang tidak muda lagi ini loh. Dia ngotot, dalam tanda kutip, ambisius banget. Ingin sekali masuk Hebron, dapatkan Hebron, ngalami Hebron. Seperti dijanjikan Tuhan. Kenapa tidak menyerah? Ya sudah tua mau apa, masa ngalami Hebron. Loh, sini pelajaran keras buat kita. Tegas buat kita. Ini seolah-olah firman Allah ini menyerang kita. Permisi sayang muda, yang kita merasa tua. Anda bisa lagi mengalami hal yang ajaib. Rancangan Allah yang besar buat saya sudah gak ada. Yang muda-muda saja yang maju. Yang muda-muda saja yang mengalami perkara besar. Lalu apakah kita yang sudah mulai masuk 60, 70 ke atas tidak lagi mengalami perkara besar? Kalau Anda punya prinsip pemikiran, pandangan, persepsi seperti itu. Pandangan prinsipmu diserang pelajaran dari Kaleb ini. Dipatahkan oleh prinsipnya Kaleb. Kaleb di usia 85 tahun dia masih merasa gini. Di depan masih ada Hebron berkat yang lebih dahsyat. Gelorakan cintamu kepada Tuhan. Karena kita pun bisa mengalami Hebron. Bukan cuma yang muda. Ya, kita lihat ayat ini. Ada apa dengan Hebron? Kaleb sangat menginginkan Hebron. Dalam tanda kutip ambisius dapatkan Hebron. Ternyata ada ingat gak cerita, coba lihat gambar ini. Bukan cuman Kaleb yang ambisius ingin tinggal, dapatkan, ngalami Hebron. Yang Tuhan memang wariskan kepada dia. Ternyata di kisah bilangan 13 ayat 31 sampai 33. Ada ingat ketika 12 pengintai mengintai tanah Kanaan, survei 40 hari melihat tanah Kanaan. Mereka nyampe masuk di Hebron. Kaleb dengan Yosua itu mengambil anggur, tandan anggur dari Eskol. Di mana Eskol? Itu wilayah Hebron. Artinya gini, tempat yang paling subur tanahnya, tempat yang paling diberkati tanahnya, itu wilayah dataran tanah Hebron dibandingkan tanah yang ada di Kanaan. Ini yang paling subur. Makanya ngambilnya dari Hebron. Gede-gede. Saya pernah searching di Google ya. Saya nggak pernah simpan itu gambar. Itu diperkirakan para narasumber, para teolog mengatakan. Itu anggur yang diambil sama mereka. Memang nggak normal ya. Sebesar kepalan tangan orang dewasa. Bayangkan. Makanya bawa anggurnya bukan dibawa begini. Kalau kita bawa anggur kan pakai tangan. Itu dipikul pakai kayu. Yang ngangkat 2 orang, Yosua dan Kaleb. Anda punya gambaran. Anggurnya besar-besar. Kenapa? Tanahnya subur. Subur banget. Mungkin tidak ada tanah di dataran bumi seluruh dunia sesubur tanah Hebron. Gede-gede itu anggurnya. Itu kayaknya pusat tempat magnet di dunia. Bukan magnet. Tempat yang paling subur di seluruh dunia itu Hebron. Tidak ada lagi. Karena ada suatu rahasia di situ. Orang tidak ngerti ada apa di Hebron. Orang tidak bisa tahu ada apa di Hebron. Ini bagaikan ada satu mutiara yang indah. Istilah. Ada sesuatu kekayaan ilahi dari Allah. Orang awam, orang dunia, orang biasa nggak tajam, nggak peka, nggak ngerti apaan sih Hebron. Kok susah-susah sudah tahu ngambil Hebron. Karena orang nggak tahu, orang awam. Ada sesuatu yang nilainya sangat ilahi besar di Hebron. Makanya Kaleb sangat ambisius menginginkan Hebron. Orang awam bikin apa sih, buat apa sih? Karena nggak ngerti. Kaleb tajam, dia ngerti. Dan ternyata bukan cuma Kaleb. Sebelumnya mungkin saya baca ayat ini. 10 pengintai pernah ngomong ini. Coba lihat ya ayat 31 ya. Saya baca. Tolong perhatikan kalimat ayatnya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata. Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai
adalah suatu negeri yang memakan penduduknya karena raksasa kan. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya, para raksasa. Di mana mereka? Namanya Kiryat Arba zaman dulu, adalah Hebron. Orang-orang suku Enak yang paling besar namanya Arba kan tadi. Lalu berkata begini, juga ayat 33, kami lihat di sana orang-orang raksasa, diperjelas orang Enak, ya kan, yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Kita nggak bisa masuk, kita nggak bisa serang perang mereka, kita pasti kalah. Mereka raksasa besar-besar, kita kecil kayak belalang. Di ayat yang lain dikatakan kita ditelan sama mereka, kita dimakan sama mereka, kita kayak belalang. Bahasa ditelan itu kan berarti lemah banget kita. Kita ndak ada apa-apanya, kita kecil kayak belalang. Digintas sudah mati gitu. Nggak bisa kita perang sama mereka. Jadi ternyata dari laporan 10 pengintai berkata yang tinggal di Hebron itu para raksasa. Raksasa ini tinggalnya di Kiryat Arba. Arba sama dengan Hebron. Artinya ditautkan, dijadikan satu. Mereka tinggal di situ. Nah pertanyaannya, kok raksasa ini tinggal di Hebron? Ingat saudara ya. Saya tulis, kenapa dari seluruh tanah Kanaan yang didiami raksasa itu adalah Hebron? Kenapa nggak tinggal di tanah yang lain sih? Firman Allah, saya banyak ngomong tentang arti-arti rohani. Berkat rohaninya apa sih kita tangkap? Ada pasti tanya kan, Pak Pendeta, raksasa yang tinggal di Hebron itu artinya apa secara rohani? Raksasa ini arti rohaninya adalah iblis, pekerjaan si jahat. Raksasa ini adalah oknum pribadi si jahat, setan. Dia tinggal di Hebron, kenapa? Dia tidak ingin siapapun mengalami Hebron. Dia jaga itu Hebron, dia tinggal di Hebron situ supaya orang tidak bisa masuk di Hebron, termasuk Kaleb atau siapapun. Termasuk Yosua dan siapapun. Tidak ingin dihalang-halangi supaya nggak bisa masuk Hebron. Makanya yang jaga di situ penghalangnya adalah para raksasa tinggi besar. Karena apa? Raksasa ngerti itu tempat prosperity. Ada blessing di situ. Bahkan saya tunjukkan sama saudara, ada sesuatu yang bersifat ilahi di sana. Bukan cuma raksasa yang mengerti Hebron itu bagaikan mutiara yang paling indah. Bukan cuma raksasa dan Kaleb yang mengerti ternyata bahwa Hebron itu ada sesuatu yang bersifat nilai ilahinya amazing, luar biasa. Orang awam tidak ngerti, orang biasa tidak tahu itu. Di perjanjian lama dalam kitab Kejadian pasal 23, lalu pasal 49 kita baca nanti saudara ya. Itu ada satu pribadi yang tahu Hebron, ngotot pengen dapat Hebron, bayar berapapun aku beli. Siapa namanya? Abraham, sahabatnya Allah, orang yang intim dengan Allah. Lihat ayat ini, saya terangkan sama saudara. Orang yang bernama Abraham ternyata ngerti ada apa di Hebron. Hebron itu ada sesuatu yang sangat ilahi, luar biasa. Makanya dia ngotot sama keluarganya, jadi kuburan keluarga. Coba lihat Kejadian 23 19 sampai 20. Saya baca ya. Lalu kita masuk Kejadian 49. Saya baca ayatnya, yang penting selesai ya. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua ladang Mahpela itu. Di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Demikianlah dari pihak Bani Het, ladang dengan gua yang ada di sana diserahkan kepada Abraham menjadi kuburan miliknya. Nanti saya terangkan berikutnya. Baca secara estafet dalam Kejadian 49 30 sampai 32. Saya baca ya. Dalam gua yang di ladang Mahpela, gua Mahpela itu di Hebron ya. Di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan, ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron namanya, orang Het itu, untuk menjadi kuburan milik keluarga. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya. Disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya. Jelas ya. Dan disitulah juga kukuburkan Lea. Ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Het.
Kemarin kita sempat belajar tentang Yakub. Ketika Yakub mati, Lea itu ada di hatinya, cintanya itu memang ternyata ada di Lea. Tapi kita lihat, begitu nanti tadinya dia cinta sama Rachel, tapi kita lihat akhirnya apa? Kuburannya Lea itu di Gua Mahpela bersama dengan Yakub, bahkan nenek moyangnya Abraham dan Ishak dan seterusnya, kita nggak bicara itu. Tapi lihat, dalam ayat ini diceritakan Abraham nenek moyang Israel yang sangat dihormati, jika bakalnya bangsa Israel, itu ternyata dikuburkannya di Hebron. Mungkin nanti saya terangkan. Nah, sekarang kita kembali kepada tokoh namanya Kaleb. Lihat gambar ini. Apakah Kaleb begitu ambisius menginginkan Hebron? Karena faktor ada makam leluhurnya di situ. Ada makamnya Abraham, Ishak, dan Yakub dengan seluruh keluarganya di Gua Mahpela. Gua di Hebron. Apakah karena faktor ini? Mungkin salah satu alasannya ya itu. Bisa jadi Kaleb karena dia tahu itu. Ada kuburannya Abraham dan seluruh keluarganya. Dia aku pengen dapat Hebron. Bisa jadi itu alasan, tapi saya yakin itu bukan yang utama. Coba lihat gambar ini saudara ya. Menurut Midras, ini saya pernah terangkan sama saudara. Midras, apa artinya Midras? Midras itu kitab. Jadi yang berisi kitab ini cerita-cerita yang diwariskan turun-temurun dari budaya orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu punya adat, punya cerita turun-temurun tentang sejarah, budaya, adat istiadat dari nenek moyang mereka. Itu jadi bahan pembicaraan mereka, ditulis sebuah kitab namanya Midras. Midras itu adalah cerita yang berasal dari mereka sendiri. Dari cerita nenek moyang, budayanya, turun-temurun dituliskan dalam sebuah kitab. Nah, menurut tradisi cerita Midras ini, saudara ya, saya pernah bilang sama saudara, sampaikan khotbah tentang Hebron pada hari Minggu, mungkin beberapa tahun yang lalu sama saudara. Saya pribadi ya, saya sangat rindu ada kesempatan hidup ini bisa datang tur Holy Land, bisa datang di Hebron. Kaleb saja ingin di Hebron, bagaimana dengan kita? Karena ketika saya coba searching di Google, saya pelajari tentang Hebron, saya ketemukan begini. Menurut catatan sejarah dalam kitab Midras yang mereka menjadi cerita turun-temurun bangsa Israel sampai hari ini. Di Hebron, tempat ini kan menjadi tempat wisata. Ada makam di Hebron, di Gua Mahpela tadi, makamnya Abraham. Orang bisa masuk. Di situ ada makamnya Abraham dan keluarganya, ada makamnya Sarah, istri Abraham. Nah ternyata begini, ada sebuah cerita. Kenapa sih Abraham, saya cerita sedikit ya, ngotot gitu ya. Ingin mendapatkan Gua Mahpela dari Efron orang Het. Dia gak mau gratis. Dikasih saja saking hormat. Enggak, aku beli. Berapapun harga mahal gak apa-apa, karena dia kaya. Abraham itu mengalami berkat pelipat gandaan itu di Hebron. Ada mesti ngerti itu. Terjadi berpisah dengan Lot. Lot pilih Sodom Gomora. Jadi ingat ceritanya kan. Abraham tidak mau. Tetap di Hebron. Pilih tempat yang kamu suka. Aku tetap di sini. Di Hebron. Justru ketika berpisah dengan keponakannya Lot tetap tinggal di Hebron. Abraham mengalami pelipat gandaan berkat. Itu di Hebron blessingnya. Ingat kisah tentang Daud. Daud ketika diurapi yang kedua sampai yang ketiga. Pertama diurapi atas Raja Yehuda. Hanya Yehuda. Padahal Israel itu kan ada 12 suku. Nanti dapat urapan atas seluruh suku bangsa Israel. Urapan yang kedua dan urapan ketiga. Urapan Raja namanya. Itu diurapinya kedua sama tiga. Itu di Hebron. Urapan otoritas berkuasa atas seluruh bangsa Israel. Pertama cuma Yehuda saja, suku bangsa Yehuda. Sekarang atas seluruh otoritasnya seluruh bangsa Israel. Diurapannya di mana? Blessing, urapan, minyak anointing itu dicurahkan dalam hidupnya Daud, urapan raja. Itu terjadi di Hebron loh. Dan masih banyak cerita-cerita ilahi. Cerita-cerita yang luar biasa. Yang muncul dari tempat yang namanya Hebron. Makanya Kaleb ngotot, raksasa ngotot, Abraham pun ngotot. Ingin dapatkan Hebron. Ada apa?
kalau Anda mendengarkan cerita saya pun penasaran. Ada berpikir penasaran, ada curiga loh, ada apa di Hebron dia gitu. Saya tunjukkan gambar ini. Anda ingat gak Abraham waktu kedatangan 3 malaikat Tuhan sebelum Sodom Gomora dihukum sama Tuhan? Abraham kedatangan 3 malaikat laki-laki. Abraham mempersembahkan kepada mereka, melayani mereka dengan menyembelih lembu. Nah, rupanya enggak tahu berapa lembu dipotong, Anda baca di Alkitab, saya lupa ceritanya itu. Pokoknya mempersembahkan lembu. Nah, lembunya itu menurut tradisi Midrash tidak tertulis di Alkitab. Tapi dalam kitab Midrash, cerita-cerita turun-temurun dari atas nenek moyang turun ke bawah dicatat dalam sebuah kitab namanya Midrash. Dikisahkan pada waktu Abraham mau menyembelih lembu, lembunya melarikan diri. Seperti kalau hari raya korban, lembunya lepas. Kan bisa terjadi kan? Sangat bisa. Lepas lembunya lari, dikejar sama Abraham, larinya masuk gua. Nah itu gua Mahpela, gua di Hebron. Ketika masuk lembu, Abraham terkejut, kata kitab Midrash. Ada sebuah cahaya dalam gua itu yang penuh kemuliaan. Ada suara dari cahaya berkata, disinilah Adam dikuburkan. Kaget Abraham, cahaya itu hilang. Makanya dia ngotot. Dia tahu ternyata Hebron itu adalah pintu gerbangnya Taman Eden. Gitu saudara. Disinilah Adam dikuburkan. Beberapa teman cerita sama saya, bikin saya penasaran saja, mengatakan karena memang saya pernah sharing dengan beberapa teman tentang Hebron. Tempat yang dahsyat luar biasa ini. Bahwa ternyata di Hebron itu ada sebuah bekas batu yang diinjak sama telapak kakinya Adam. Itu kayak dikasih tali besi, orang tidak boleh pegang. Konon katanya dalam kitab Midrash ada tulisannya, bekas telapak kakinya Adam. Ayah dan ibu manusia pertama, ayah ibu dari seluruh manusia di dunia, itu dikuburkannya di Gua Mahpela di Hebron. Anda kalau dengar cerita saya pasti Anda nangkep ya. Kita tahu cerita tentang Adam dan Hawa kan. Tadinya tinggal di Taman Eden, taman yang indah, taman kebahagiaan, penuh anugerah, tidak pernah menderita, tidak pernah susah, tidak pernah sakit. Bahagia terus dalam intimasi hubungan dengan Tuhan, limpah anugerah, buka mata sukacita. Tapi kemudian jatuh dalam dosa, singkat kata diusir keluar dari Taman Eden. Dengarkan saya, sejak manusia pertama, ayah ibu semua manusia di muka bumi diusir sama Tuhan keluar dari Taman Eden. Apa ya istilahnya ya, saya lupa istilah ya. Istilahnya apa ya, kayak black spot atau apalah, tiba-tiba gelap, tiba-tiba Eden itu hilang. Sehingga sampai hari ini tidak ada seorang pun yang tahu di mana lokasinya Taman Eden, di mana tempatnya Taman Eden. Seperti blank semuanya hilang, tidak kelihatan lagi. Lokasinya di mana tidak ada yang tahu. Tapi kalau kita berpikir dengan logika, seperti narasumber para teolog berkata, Adam pasti nggak pernah pergi jauh-jauh dari Taman Eden, di mana dia tinggal. Dia yang tahu Eden, begitu diusir itu hilang Eden. Seperti sudah hilang blank semuanya. Seperti ada sebuah portal yang memisahkan antara dunia Eden, dunia sorga dengan dunia jasmani. Dan disitulah Mahpela. Makanya di Gua Mahpela bekas tapak kakinya Adam dituliskan. Bahkan di tugu kuburan Sarah dikatakan, disinilah pintu gerbang selatan Taman Eden. The South of Eden dikatakan, pintu gerbang sebelah selatan. Makanya Abraham ketika dapat cahaya, di sini Abraham dikuburkan. Itu Abraham ngotot beli itu. Dan memang kalau ada searching di Google, ada kesempatan cari, coba pelajari. Yang namanya Hebron, itu ternyata memang pintu gerbangnya yang namanya Taman Eden. Saya yakin dari cerita ini saya percaya dengan nalar. Oh pasti Adam Hawa tidak mau jauh-jauh pergi sampai ke sana, nggak mau dekat-dekat. Karena dia pernah mengalami keindahan, kasihnya Tuhan, anugerahnya Tuhan, kebaikan Tuhan di Taman Eden. Dia pasti tidak mau pergi jauh, tetap ingin merasakan. Makanya ketika dia mati pun ingin dikuburkannya di situ. Ada satu tempat yang spesial namanya Gua Mahpela, gua di Hebron itu. Disitulah dikuburkan ayah dan ibu manusia pertama. Dan Kaleb ngerti itu, Kaleb tahu itu. Makanya dia ngotot ingin dapatkan Hebron.
Kenapa dia bisa mendapat warisan Hebron? Coba lihat Yosua 14 ayat 14. Kita baca ayat terakhir ini buat setiap kita. Lihat ayat 14, sama-sama kita baca. 1, 2, dan 3. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Berhasil kalahkan para raksasa. Pekerjaan setan yang coba halangi dia ngalami Hebron. Dia bisa kalahkan. Dan dia diwarisi sama Tuhan. Mendapatkan Hebron. Kenapa? Orang namanya Kaleb ikut Tuhan sepenuh hati. Ini firman Tuhan yang mengatakan. Bahkan Tuhan juga yang bersaksi. Orang ini ikut aku sepenuh hati. Makanya dipercayakan namanya Hebron. Bukan cuma masuk Kanaan. Semua juga masuk Kanaan. Bersama dengan Yosua. Generasi yang lahir di padang gurun. Tapi Kaleb mewarisi yang paling spesial. Tempat yang paling penuh dengan blessing dan anugerah Tuhan. Bahkan manusia pertama dikubur di situ. Itu pintu gerbang Eden. Secara rohani kita bisa ngalami Eden itu. Kemakmuran itu, blessing itu, anugerah Tuhan itu. Sesuatu yang amazing, spesial dari Tuhan. Yang Tuhan tidak berikan sama orang. Tuhan berikan sama Kaleb. Yang Tuhan tidak lakukan sama orang lain. Tuhan lakukan sama saudara. Ada tahu kuncinya apa? Ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Sepenuh hati itu bagaimana? Kata sepenuh itu seperti seorang imam yang diurapi dengan minyak kedua tangannya sampai luber. Sampai tumpah itu minyak. Ini gambaran orang sepenuh hati itu punya minyak urapan yang limpah dalam hidupnya. Saya pernah gambarkan pintu itu kalau kehabisan minyak, engselnya bunyi, iritasi, gesekan terjadi. Hidup kita tiap hari digesek oleh masalah, digesek oleh kesulitan. Doa gak dijawab-jawab. Minta kesembuhan belum juga disembuhkan. Itu gesekan kan. Belum lagi gesekan difitnah sama orang. Kalau orang gak sepenuh hati, tidak ada minyaknya Tuhan perlu di hidupnya. Dia akan ngomel. Seperti Israel. 10 kali mereka mencobai Tuhan bersungut-sungut. Turun datang kartu merah. Stop, kamu tidak bisa masuk tanah Kanaan. Kecuali Yosua dan Kaleb. Karena mereka ikut aku sepenuh hati. Orang yang sepenuh hati ikut Tuhan. Bersyukurlah sama Tuhan, dikasih berkat sekian, terima kasih. Belum dijawab doa, tetap sepenuh hati. Nggak luntur iman kita. Saya percaya kalau sampai akhir sepanjang hidup kita, tetap sepenuh hati. Nggak ada bimbang, nggak ada ragu, apalagi ngomel, berontak, menyalahkan Tuhan. Sepenuh hati sama Tuhan. Percaya gini, Anda akan mengalami berkat spesial, namanya Hebron. Di Hebron inilah ternyata Edennya Tuhan. Pintu gerbangnya. Makanya Adam tidak mau jauh-jauh. Kalau Anda sepenuh hati itulah pintu gerbang untuk kita ngalami blessingnya Tuhan. Jadi kalau Anda mau pintu gerbang itu terbuka ngalami Hebronnya Tuhan. Tidak ada cara lain. Sepenuh hati dengan iman cinta Tuhan. Saya berharap dengan firman Allah ini makin menggelora kasih kita kepada Tuhan. Tuhan tautkan Hebron juga dalam kehidupan setiap kita. Mari kita menyembah Tuhan saudara.